Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 12. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dan renungkan dari tema ini. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Paulus mengajarkan, menyampaikan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu berangkat dari pengalaman hidupnya, pengalaman dia berjumpa dengan Tuhan. Jika melihat keberadaannya, maka dia tidak layak untuk diselamatkan. Betapa dia dulu adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus, bahkan sangat tidak senang mendengar berita tentang Yesus. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan, dia beroleh keselamatan. Maka bagi kita dibenarkan karena iman. Dan itu adalah anugerah. Dengan memahami keselamatan adalah anugerah, maka syukurilah. Syukurilah keselamatan yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita tidak berbicara hanya tentang hidup di dunia yang 70, 80, 120 atau berapapun angkanya, tapi bicara tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan, tentang kehidupan di sorga yang kekal. Ini menjadi berita sukacita bagi setiap orang percaya. Jadi ketika kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah, maka kita mensyukurinya. Kita mensyukuri kehidupan yang sudah dijanjikan kepada kita. Kita tidak hanya hidup dalam kesementaraan ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan kekal di surga. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Karena kita sudah memahami bahwa keselamatan adalah anugerah, maka anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita harus kita hidupi dengan ketaatan. Hidup dalam ketaatan, taat kepada yang kita imani. Apa yang telah kita imani, ketika kita mengaku iman, percaya aku percaya kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan untuk setia kepadanya. Taat kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Taat kepada perintahnya. Taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin atau tidak bisa kita pungkiri dalam perjalanan kehidupan kita ada beragam pergumulan yang terkadang menggoda kita untuk tidak taat. Ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ketika firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Lalu kita berhadapan dengan orang yang tidak menyenangi kita, membenci kita, yang selalu membuat sakit hati dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita punya beragam pergumulan beban hidup. Bagaimana? Apakah kita taat kepada firman itu? Apakah kita taat kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan?
Orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang memahami bahwa keselamatan adalah anugerah. Dia akan hidup dalam ketaatan. Dia akan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia tahu ketika dia taat, ada sesuatu yang ia dapatkan yang melampaui apa yang dunia tawarkan, melampaui akal dan pikiran, yaitu apa tadi? Keselamatan hidup kekal di surga. Hal yang ketiga yaitu menghidupi kehendak Allah dengan setia. Menghidupi kehendak Allah dengan setia. Kalau tadi yang pertama, keselamatan telah kita pahami sebagai anugerah dan kita bersyukur, lalu kemudian wujud syukur itu kita hidup dalam ketaatan. Lalu kemudian ketaatan itu jangan sesaat. Paulus tadi katakan, jangan hanya ketika aku hadir. Jangan hanya ketika kita berada dalam persekutuan orang percaya, ketika kita berada di gereja, ketika kita berada dalam ibadah-ibadah, kita menunjukkan, kita menghidupi kehendak Allah. Jangan hanya sebatas itu, tetapi menghidupi kehendak Allah dengan setia. Dimanapun berada, dengan siapapun kita berjumpa, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, sepanjang kehidupan kita sampai akhir hidup kita, kita setia. Karena apa? Karena hanya orang yang setia sampai pada akhirnya dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itulah menjadi keselamatan bagi kita bersama dengan yang kita imani, bersama dengan dia di surga kekekalan. Makanya kalau kita ingat penggalan lagu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari setia dalam menghidupi kehendak Allah. Setia sampai pada akhirnya. Karena hanya kepada orang yang setia sampai akhirlah mahkota kehidupan itu diberikan kepada kita. Karena itu, mari tetap kerjakan keselamatan kita dengan menyadari keselamatan adalah anugerah. Hidup dalam ketaatan dan menghidupi kehendak Allah dengan setia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus tetap mengerjakan keselamatan dengan memahami 3 hal. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, maka kami mensyukurinya bukan karena hebat, gagah, dan kelebihan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan Engkau memberi keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Engkau juga mengingatkan kami untuk hidup dalam ketaatan sebagai respon kami atas keselamatan yang Kau anugerahkan. Kami taat hidup dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu. Dan ketaatan itu kami tunjukkan dengan menghidupi kehendak Allah dengan setia sampai akhir kehidupan kami. Karena ketika kami setialah, di saat kami setia sampai akhirlah, mahkota kehidupan, keselamatan itu Engkau anugerahkan. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk menghidupi firman-Mu, menyaksikan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup keseharian kami. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada, yang bersama kami di kota ini dan juga yang berada di tempat-tempat lain. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga seluruh jemaat Tuhan serta para hamba Tuhan dalam tugas panggilan bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkati juga sesama kami yang saat ini mungkin mengalami pergumulan. Tuhan, berbelas kasihlah. Ingatkan untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, memberikan jalan keluar sehingga dimampukan menghadapi, melampaui, dan memenangkan setiap pergumulan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang akan kami kerjakan dan rencanakan, kemanapun kami melangkah, Tuhan
lindungi sertai kami, beri kami hikmat, agar segala yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.